informasi terkini yang sedang dijalani oleh BKN. Jadi lingkupnya mungkin kita batasin dulu nih, yang nanti akan dijelaskan itu sebatas apa yang menjadi kewenangan BKN, gitu ya. Nah, saat ini BKN sedang menghandle proses verifikasi dan validasi, diistilahkan dengan VELVAL. Verifikasi dan validasi ini dilakukan agar nanti memang nama-nama yang kemudian memiliki hak untuk mengikuti SKB itu memang nama-nama dari peserta yang memenuhi segala ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses VELVAL ini ada 4 level. Level pertama sampai keempat. Level keempat itu adalah salah satu pejabat JPT Pratama di lingkup kita punya namanya Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian (Wasda). Jadi nanti dari instansi gitu ya, setelah proses sinkronisasi awal akan disupervisi oleh salah satu JPT Pratama. JPT Pratama itu eselon 2, selevel itu, selevel eselon 2 dalam lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian. Jadi dalam pelaksanaan teknis CPNS di internal BKN itu juga ada salah satu divisi khusus istilahnya pengawasan dan pengendalian yang dia akan memonitoring apa yang sudah dilakukan dalam proses CPNS ini sudah on track atau belum, seperti itu. Itu JPT Pratama di Kedeputian Pengawasan Pengendalian, dia akan masuk ke level 3. Level 3 itu JPT Pratama tapi di luar Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian, tapi dalam skop BKN juga, itulah sama-sama JPT Pratama. Kemudian nanti dari level 3 akan ke level 2. Level 2-nya ini adalah posisinya eselon 1 gitu. Pejabat eselon 1 di BKN. Setelah masuk ke eselon 1 di BKN, kemudian level 1. Level 1 ini diverifikasi langsung oleh kepala BKN. Setelah kepala BKN bilang oke, maka kemudian nanti baru data-data peserta SKD itu akan disampaikan ke instansi untuk dirilis kepada publik. Siapa yang akhirnya nama-nama fix bisa mengikuti proses SKB, seperti itu. Ini targetnya adalah zero mistakes. Jangan sampai ada orang-orang yang akhirnya masuk SKB padahal secara regulasi dia tidak memenuhi persyaratan itu. Kita menghindari itu. Jadi memang levelingnya dibuat istilahnya seketat mungkin untuk kemudian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk siapa yang bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Situs-situs yang resmi, tidak kemudian gampang percaya gitu ya. Karena kita pun tidak bisa mengontrol semua, ada oknum-oknum bisa kita kendalikan dari jauh itu tetap nggak bisa kita kontrol. Justru masyarakat sendiri yang siaga, tidak kemudian main gampang percaya dengan informasi seputar CPNS ini jika memang tidak dikeluarkan oleh instansi yang resmi dari pemerintah. Jam 19.30 kemarin, instansi yang sudah istilahnya dapat sampai verifikasi level 1, Kementerian Desa, kemudian Kementerian ESDM, Mahkamah Agung, LAN, LAPAN, Batan, Bapeten, BNPT, kemudian yang daerah Kabupaten Samosir, Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Pemprov Riau. Itu ya, yang sampai posisi 19.30 kemarin. Kebetulan untuk yang di wilayah kerja Palembang belum ada Pak yang masuk. Jadi masih dalam proses verifikasi di level 1, di level 4 ya Pak ya. Masih di level 4. Jadi belum ada yang sampai level 1, level akhir belum, masih semua dalam proses verifikasi untuk yang wilayah kerja. Kendalanya apa dulu? Kendalanya itu sih macam-macam. Misalnya kita harus juga mencocokkan kesesuaian antara data masuk dengan regulasi yang berlaku. Kebetulan yang wilayah Palembang belum ada. Kalau yang tersebar di media sosial itu kan katanya ada beberapa instansi dari awal bahkan sudah ada yang ini pengumuman segala macam. Termasuk juga kita lihat kemarin ada Bangka Belitung terakhir yang katanya sudah, ternyata dari penjelasan Ibu kan katanya belum ada. Kenapa? Nah itu gimana Bu untuk menyikapi kepada masyarakat agar jangan sampai informasinya harus satu ini, jangan sampai percaya dengan yang lain-lain gitu Bu. Yang pasti harus merujuk pada laman atau media yang memang mendapat otorisasi bahwa itu memang media resmi dari pemerintahan setempat. Sekarang sangat mudah sekali orang membuat laman, membuat
istilahnya mengaku-ngaku sebagai situs resmi. Disinilah dituntut kejelian masyarakat itu sendiri untuk tetap mengacu pada kanal-kanal media yang memang itu punya pemerintah seperti itu. Dan BKN sendiri salah satunya di medsosnya di @BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, ada di Twitter, Facebook, itu selalu mengulang-ulang media-media mana yang semestinya menjadi rujukan masyarakat gitu ya. Saat ini kita sudah beberapa kali dapat informasi dari masyarakat bahwa saya dinyatakan lulus oleh instansi ini, mengakunya ini, dan bahkan misalnya harus dengan bayar sekian kemudian bisa melaju dan sebagainya. Yang pasti kesiapsiagaan masyarakat untuk juga istilahnya ada verifikasi juga di level masyarakatnya gitu loh. Tidak kemudian informasi yang mereka terima cuman gara-gara kebetulan namanya masuk di surat edaran itu bahwa Anda lolos SKB, tapi kemudian dia tidak teliti ini sumbernya siapa, kemudian dia langsung percaya karena mungkin karena saking euforia ingin menjadi PNS gitu ya. Di situ ada surat edaran yang beredar, ada nama dia, dibilang masuk SKB, langsung main percaya, bayar dan sebagainya gitu ya. Sekali lagi disampaikan, proses ini tidak ada syarat Rp1 pun untuk bisa masuk ke dalam proses seleksi CPNS ini. Di Twitternya BKN, @BKN.go.id itu pasti kita sering menyampaikan kalau situs-situs yang sudah terindikasi menyebarkan informasi palsu itu langsung kita rilis juga agar masyarakat hati-hati dengan situs ini gitu. Tapi untuk yang CPN menuju SKB ini so far belum kita temukan ada laporan seperti itu. Dan kita punya kanal-kanal pengaduan. Masyarakat diminta juga untuk turut aktif kalau sudah menemukan gejala, ada informasi yang nggak jelas misalnya, kemudian langsung merujuk-rujuk bahwa ini besok proses SKB, nama Anda masuk dalam informasi itu. Tapi biasanya kodenya itu, ciri-ciri khasnya itu adalah minta dibayarkan sejumlah uang. Itu tuh udah terindikasi. Karena proses ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Rp0 gitu loh. Jadi silakan masyarakat mengikuti alur seleksi saja, penuhi persyaratan. Ketika sudah itu tidak ada permintaan pembayaran uang untuk mengikuti proses-proses lain.